Kali ini kita sedang ke kebun pisang untuk melihat pisang-pisang kita, yang mana untuk tanaman pisang ini adalah usianya 3 bulan setelah tanam. Nah, coba kita lihat salah satunya. Kalau menurut saya yang di belakang kita ini cukup bagus kawan, ya, yang seperti ini. Yuk coba kita lihat-lihat yang lainnya juga ya. Lumayan, kalau yang ini saya pikir lumayan ini juga wow ya, cukup hijau daunnya. Kalau yang ini kayaknya masih apa ya, masih masa pertumbuhan. Kita lihat bawahnya kurang begitu bagus. Waduh, lah ini dia, ini kawan-kawan. Ini ada satu tanaman pisang yang sudah mati nih. Walaupun ini kita pertahankan, kita pupuk, saya yakin ini tidak akan bisa tumbuh. Kita tidak tahu ya kenapa penyebab dari pisang yang ini, kenapa kok bisa mati seperti ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan satu persatu dari daunnya. Daunnya ini adalah sudah ada yang roboh gitu. Nah, wong Jawa ngarani sengkleh. Nah, ini daunnya ini belum roboh, tapi terlihat jelas warnanya adalah sudah kehitaman dengan di sebagian itu juga warna kuning. Nah, ini berarti ini berangkatnya dari kuning dulu, kemudian nanti hitam dan akhirnya mati. Nah, saya menebak bahwa kematian daripada pisang kita ini dikarenakan karena layu fusarium. Salah satu ciri daripada pisang yang terkena layu fusarium itu kan itu berawal dari daun yang kuning, kemudian menghitam, kemudian mati. Dan ini diawali dari daun yang paling bawah. Itu katanya itu kan layu fusarium itu yang dari bawah. Tapi kalau layu yang disebabkan karena bakteri itu, maka matinya itu diawali dari yang paling dalam, artinya paling atas gitu. Tapi kalau yang ini dia dari paling bawah. Nah, untuk membuktikan dari reka-reka kita, dari tebakan kita, coba ini kita bongkar saja kawan-kawan. Ini kita bongkar pisang yang sudah mati ini, tahu umurnya masih 3 bulan. Tapi dulu sudah pernah hidup ya, artinya setelah kita tanam ini sudah hidup, kemudian setelah hidup ternyata langsung mati. Nah, besar kemungkinan dulu ketika kita mencari bibit ini memang indukannya itu sudah terkena penyakit layu fusarium, sehingga ketika kita tanam pun nah ini juga akan mati. Nah, sekarang kawan-kawan kita akan melihat dari perakaran yang ada, karena ciri-ciri dari layu fusarium itu ya kan betul sekali, betul. Jadi kalau kita lihat ya di sini akarnya ini kan hitam-hitam. Nah, berarti akar ini sudah mati terkena oleh cendawan atau jamur fusarium, sehingga ya hasilnya akibatnya adalah ya karena ini kan ibaratnya gini loh. Kalau akar itu kan yang mencari bahan makanan ya, yang kemudian disalurkan ke daun melalui batang, kemudian dari daun itu kemudian dimasak dan sebagainya. Yang bekerja untuk mencari makan adalah akarnya. Kalau akarnya terserang oleh jamur, kemudian tidak bisa bekerja, nah kita ya urane nyambut gawe kok, berarti mereka tidak mendapatkan asupan makanan sehingga mati. Sekarang coba kita melihat untuk tekstur yang ada di dalam batangnya teman-teman. Nah, di dalam batangnya ternyata juga masih normal. Artinya apa? Kalau ini disebabkan oleh bakteri, layunya karena bakteri, biasanya di dalamnya untuk yang di batang itu kan ada yang bercak-bercak hitam itu, dan di sini ternyata masih normal kalau saya katakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah fix karena layu fusarium. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau terkena layu fusarium ini? Ya tadi kan sudah kita bongkar
Satu-satunya cara ya tinggal bongkar total kemudian dibakar. Nah, karena kenapa kok harus dibakar? Supaya tidak menjalar kepada tanaman-tanaman pisang yang lainnya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa layu fusarium itu sangat rentan untuk bisa menular ke yang lainnya.